Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Tuta Soal Ulia, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi matriks untuk SMA kelas 11. Langsung saja ke kompetensi dasar. Di sini menjelaskan matriks dan kesamaan dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Untuk indikator pembelajarannya ada 6. Yang pertama, menguraikan informasi ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur dan ordo dalam matriks. Yang ketiga, mengonsepkan dan menentukan jenis-jenis matriks. Matriks kolom, matriks baris, matriks persegi, matriks segitiga, dan juga ada matriks diagonal. Yang keempat, membuktikan persamaan dua matriks. Yang kelima, menyelesaikan operasi pada matriks, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga transpos matriks. Yang keenam, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan model matematika dalam bentuk matriks. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menguraikan informasi ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, siswa dapat menganalisis unsur-unsur dan ordo dalam matriks. Yang ketiga, siswa dapat mengonsepkan dan menentukan jenis-jenis matriks. Di sini ada matriks kolom, baris, persegi, segitiga, maupun ada matriks diagonal. Yang keempat, siswa dapat membuktikan persamaan dua matriks. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan operasi pada matriks, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga transpos matriks. Yang keenam, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan permasalahan model matematika dalam bentuk matriks. Selanjutnya, langsung saja ke konsep matriks. Perhatikan, di sini ada susunan ubin pada kolom 1 dan 2, di mana dalam susunan tersebut terdapat pola susunan baris dan juga pola susunan kolom. Dalam pola tersebut, itu dinamakan juga konsep matriks. Bentuk susunan seperti itu merupakan konsep matriks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya konsep matriks itu adalah sebuah susunan yang terdiri dari susunan ubin dan juga Jadi konsep matriks itu merupakan susunan suatu apapun yang terdapat pola baris dan kolom. Jadi matriks itu yang terpenting adalah terdapat baris dan kolomnya. Contoh lain yaitu susunan angka pada tabel, di mana dalam angka tersebut kan terdapat pola baris dan juga pola kolomnya. Langsung saja ke permasalahan pertama. Seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota-kota tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Bandung menuju Semarang 367 km, Semarang menuju Yogyakarta 115 km, Bandung menuju Yogyakarta 428 km. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan memulai perjalanannya dari Bandung? Kemudian, berikan nama setiap angka dalam susunan tersebut. Langsung saja ke penyelesaian. Dari soal tersebut dibentuklah tabel seperti ini, di mana terdapat 3 baris dan 3 kolom, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Di mana Bandung menuju Bandung sendiri itu 0 km, Bandung menuju Semarang 367 km, Bandung menuju Yogyakarta 428 km, dan juga seterusnya. Dalam tabel tersebut sudah diketahui bahwa di sini terdapat 3 baris dan 3 kolom, maka dapat dibentuk sebuah matriks. Misal,
matriks di sini matriks X dengan jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 3. Untuk entry-entrynya adalah entry-entry atau angka-angka dalam matriks ini disesuaikan dengan tabel jarak antar kota ini. Maka susunan jarak antar kota tujuan wisata dapat ditulis dalam bentuk matriks. Matriksnya seperti ini dengan banyak baris 3 dan banyak kolom juga 3. Lanjut saja ke definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan pada baris-baris dan kolom-kolom. Dinotasikan dengan seperti ini. Di mana notasi matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital, seperti di sini ada A kapital, B kapital, C kapital, dan seterusnya. Di sini ada A kapital, notasi matriks. Matriks A kapital ini adalah memiliki ordo M kali N, di mana banyaknya baris itu ada M. Di sini banyak baris ada M, dari baris pertama sampai menuju ke baris ke M. Jadi banyak baris ada M, dan dimulai dari kolom pertama sampai ke kolom ke N, di mana banyak kolomnya itu ada N kolom. Jadi matriks ini berordo M kali N dengan banyak baris M dan banyak kolom N. Untuk entry-entrynya, entry matriks itu A, I, J dengan I-nya itu adalah 1, dimulai dengan 1, 2, 3 sampai menuju ke M, dan J-nya juga dimulai dengan 1, 2, 3 dan sampai ke N. Di sini terdapat A11, artinya adalah entry baris pertama kolom pertama, ada A12 yang artinya entry baris pertama kolom kedua, dan seterusnya sampai A1N yang artinya entry baris pertama dan kolom ke N, dan seterusnya sampai menuju AMN di sini yang artinya entry baris ke M dan kolom ke N. Contoh, transformasikanlah ke dalam bentuk matriks. Bu Ani adalah seorang pengusaha makanan kecil yang setiap harinya ia menyetorkan dagangannya, yaitu berupa kacang, keripik, dan permen ke 3 kantin sekolah. Di kantin A, ia menyetorkan 10 kacang, 10 keripik, dan 5 permen. Di kantin B, ia menyetorkan 20 kacang, 15 keripik, dan 8 permen. Sedangkan di kantin C, ia menyetorkan 15 kacang, 20 keripik, dan 10 permen. Untuk pertanyaannya, ubahlah ke bentuk matriks. Langkah pertama, membuat tabel penyelesaian sesuai dengan soal cerita tadi, di mana terdapat 3 kantin, kantin A, B, dan C, dan juga terdapat 3 produk yang disetorkan Bu Ani ke 3 kantin sekolah tadi, yaitu berupa kacang, keripik, dan permen. Di sini kantin A, Ibu Ani menyetorkan 10 kacang, 10 keripik, 5 permen. Kantin B 20 kacang, 15 keripik, dan 8 permen. Dan kantin C 18 kacang, 20 keripik, dan 10 permen. Dimana sesuai tabel ini terdapat 3 baris, yaitu berupa kantin A, kantin B, dan kantin C, dan juga terdapat 3 kolom yang berupa kacang, keripik, dan permen. Maka dapat dibentuk sebuah matriks. Misal di sini matriks X, dinamakan matriks X ya, dengan ordo 3 kali 3, di mana banyak barisnya tadi ada 3 dan banyak kolomnya juga ada 3. Untuk entry-entrynya sesuai dengan tabel ini, tabel di atasnya. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, matriks yang hanya terdiri atas 1 baris saja. Contoh di sini ada matriks M 1 kali 3, di mana jumlah baris itu 1 dan kolomnya ada 3. Yang kedua, matriks kolom, di mana matriks hanya terdiri atas 1 kolom saja. Jadi kebalikan dari matriks baris tadi, di mana ini hanya terdiri 1 kolom. Contohnya adalah di sini ada matriks X 3 kali 1. Selanjutnya, ada matriks persegi. Matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama, di mana banyak baris dan kolom itu sama. Contoh di sini ada matriks A dengan ordonya 3 kali 3, yang artinya banyak barisnya 3 dan juga banyak kolomnya 3. Selanjutnya yang keempat ada matriks diagonal.
Matrik persegi yang semua entry selain di diagonal utamanya adalah 0. Jadi bahwa matriks diagonal ini adalah matriks yang hanya diagonal utamanya saja yang tak bernilai 0. Di sini diagonal utama itu berada pada A11 sampai menuju ke AMN. Di sini dalam contoh ada matriks X 3 kali 3, di mana dapat diketahui bahwa diagonal utamanya adalah di sini A11, A22 dan A33. Jadi di sini diagonal utamanya adalah 1, 7 dan 5. Jadi matriks diagonal itu matriks yang selain di diagonal, matriks yang entry-entrynya selain di diagonal utama itu bernilai 0 semua. Jadi yang bukan 0 hanya ada di diagonal utama. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini dibagi menjadi dua, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas adalah matriks yang memiliki entry-entry di bawah diagonal utama. Di bawah diagonal utama ini adalah 0 dan di atas diagonal utama adalah tak 0. Jadi dapat dibentuk segitiga atas seperti ini, maka disebut matriks segitiga atas. Intinya, matriks segitiga atas itu adalah matriks yang memiliki entry di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah kebalikan dari matriks segitiga atas, di mana entry di atas diagonal utama itu bernilai 0. Jadi apabila segitiga bawah itu yang bernilai 0 adalah yang di atas diagonal utama, sedangkan yang segitiga atas yang bernilai 0 adalah yang di bawah diagonal utama. Selanjutnya ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang setiap entry di diagonal utamanya adalah 1. Matriks identitas ini serupa dengan matriks diagonal tadi, hanya saja jika matriks identitas ini diagonal utamanya hanya bernilai 1. Selanjutnya ada matriks 0, matriks yang semua entry-nya itu adalah 0 semua. Di sini ada contohnya, matriks B 3 kali 3 dengan semua entry di dalamnya adalah 0. Untuk selanjutnya yaitu operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks dengan catatan dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama dan matriks hasil penjumlahannya juga memiliki ordo yang sama. Untuk penjumlahan matriks ini, dua matriks dijumlahkan dengan menjumlahkan komponen-komponen yang seletak. Jadi di sini contoh terdapat matriks A 2 kali 3 dan juga B 2 kali 3. Untuk hasil penjumlahan kita namakan matriks C, yaitu dengan A 2 kali 3 ditambah dengan B 2 kali 3. Untuk penjumlahannya yaitu menjumlahkan setiap komponen-komponen yang seletak. Jadi di sini A11 dijumlahkan dengan B11. Di sini A11 ada bernilai 30, B11 negatif 13. Jadi 30 ditambah dengan negatif 13. Kemudian selanjutnya 15 dijumlahkan dengan negatif 5. Selanjutnya lagi ada 20 ditambah dengan 2. Kemudian di sini ada 27 ditambah dengan negatif 2, 4 ditambah dengan 14, dan yang terakhir ada 17 ditambah dengan 11. Jadi penjumlahan dua matriks ini yaitu dengan menjumlahkan setiap komponen-komponen yang seletak. Jadi hasilnya di sini dapat diketahui matriks C-nya yaitu 17, 10, 22, 25, 18 dan 28. Untuk selanjutnya yang kedua ada pengurangan matriks. Dengan catatan sama dengan penjumlahan tadi, dua matriks dapat dikurangkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dan matriks hasil pengurangannya juga, ini ralat ya, ini hasil pengurangannya juga memiliki ordo yang sama. Untuk pengurangannya sama dengan yang penjumlahan tadi, dengan cara mengurangkan komponen-komponen yang seletak atau entry-entry yang seletak. Di sini diketahui matriks A 2 kali 3 dan juga B 2 kali 3. Maka matriks C adalah pengurangan dari matriks A dikurangi dengan matriks B. Dengan cara 30 di sini dikurangi dengan negatif 13, 15 dikurangi negatif 5, 20 dikurangi dengan 2, dan juga seterusnya sampai entry yang terakhir.
Maka dapat diketahui juga maka hasil perhitungannya tadi dapat diketahui matriks C adalah matriks berorder 2 kali 3 juga, dengan entry-entrynya adalah 33, 20, 18, 29, negatif 10, dan juga 6. Selanjutnya pada perkalian skalar. Di sini misalkan A adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entrynya yaitu A, I, J, dan terdapat K bilangan skalar atau bilangan real. Maka perkalian matriks dengan skalar itu dinotasikan dengan misal hasil perkaliannya adalah C, matriks C. Matriks C sama dengan K yaitu berupa bilangan skalar dikalikan dengan matriks A. Langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui matriks A sebagai berikut dan juga skalarnya adalah 2. Maka perkalian skalarnya adalah dengan mengalikan skalar dengan setiap entry-entry pada matriks tersebut, yaitu dengan 2 dikali dengan 2, 2 dikali dengan 4, 2 dikali dengan 1, dan juga seterusnya. Maka setelah dihitung hasilnya adalah dengan C 3 kali 2, entry-entrynya adalah 4, 6, 8, 10, 2, dan 4. Untuk selanjutnya ada perkalian 2 matriks. Di sini misalkan diketahui matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom matriks B. Jadi kedua matriks dapat dikalikan jika banyaknya baris pada matriks A misal saja sama dengan banyaknya kolom pada matriks B. Untuk hasil perkaliannya, A dengan ordo M kali N dikalikan dengan matriks B dengan ordo N kali P, maka hasilnya adalah sebuah matriks C dengan ordo M kali P. Entry-entry baris ke I dan kolom ke J pada matriks C itu diperoleh dengan mengalikan baris ke I matriks A dengan kolom ke J matriks B. Untuk lebih memahaminya, langsung saja ke contoh soal. Diketahui sebuah matriks A yaitu dengan ordo 2 kali 3 ini dan juga matriks B dengan ordo 3 kali 2. Maka di sini jumlah baris pada matriks A itu 2 dan jumlah kolom pada matriks B itu juga 2. Maka sudah memenuhi syarat perkalian 2 matriks. Untuk langkah perhitungannya yaitu dengan cara mengalihkan setiap entry-entry pada baris di matriks A itu dengan entry-entry pada kolom di matriks B. Langsung saja di sini mencari elemen baris pertama kolom pertama pada matriks C ya, dengan cara 3 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikalikan dengan 4 ditambah 1 dikalikan dengan 2. Di sini 3 dikalikan dengan 2 ditambah 2 dikalikan dengan 4 ditambah 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya 16. Ini 16 ini menjadi entry baris pertama kolom pertama matriks C atau perkalian dari matriks A dan matriks B. Untuk selanjutnya sama. Di sini 3 dikalikan dengan 2 kolom kedua ini ditambah dengan 2 dikalikan dengan 1 ditambah 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya 10. Menjadi entry baris pertama kolom kedua matriks C. Selanjutnya di sini 2 dikalikan dengan 2 ditambah 4 dikalikan dengan 4 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya itu 24 menjadi entry baris kedua kolom pertama. Dan juga yang terakhir ada 2 dikalikan dengan 2 ditambah 4 dikalikan dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya 12. Maka kesimpulannya perkalian matriks itu dapat dilakukan jika banyak baris pada matriks A itu harus sama dengan banyak kolom pada matriks B. Dan juga untuk entry-entrynya itu didapat dengan mengalihkan setiap entry-entry pada baris matriks A dikalikan dengan setiap entry-entry pada kolom matriks B. Selanjutnya,
kesamaan matriks. Di sini dua matriks dikatakan sama apabila yang pertama memiliki ordo yang sama. Yang kedua, entry-entry di setiap baris dan kolomnya juga sama. Langsung saja menuju ke contoh soal. Diketahui matriks A di sini 2 kali 2 dengan entry-entry-nya 3, 5, 1 dan 0, dan juga matriks B 2 kali 2 dengan entry-nya adalah 3, 5, 1 dan 0. Pertama, kita cek syarat pertama memiliki ordo yang sama. Di sini matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dan juga matriks B memiliki ordo 2 kali 2. Maka memenuhi syarat yang pertama. Untuk yang kedua, entry-entry di setiap baris dan kolomnya sama. Nih, kita cek. Entry A11 di sini bernilai 3, B11 juga bernilai 3. Di sini A12 bernilai 5, di sini B12 juga bernilai 5, dan seterusnya. Kita cek semua entry-entry dalam matriks. Maka di sini dapat diketahui bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Untuk selanjutnya, contoh kedua. Diketahui matriks M dengan ordonya adalah 2 kali 3 dan matriks N dengan ordo 3 kali 2. Kita cek syarat pertama, yaitu harus memiliki ordo yang sama. Di sini matriks M 2 kali 3 sedangkan matriks N 3 kali 2. Maka ordonya saja sudah berbeda. Maka dapat dikatakan bahwa matriks M itu tidak sama dengan matriks N. Lanjutnya yang terakhir ada transpose matriks. Sini misalkan A adalah matriks berukuran M kali N, maka transpose dari matriks itu dinotasikan dengan A pangkat T besar, yaitu artinya A transpose, di mana A transpose itu akan berukuran N kali M. Untuk transpose matriks itu yaitu di mana entry-entry pada kolom-kolomnya diperoleh dari entry pada baris-barisnya. Jadi dengan kata lain, transpose matriks itu mengembalikan dari yang semulanya adalah baris menjadi kolom. Langsung saja ke contoh soal. Di sini diketahui A dengan ordo 2 kali 3 ya. Di sini terdapat baris pertama yang bernilai 1, 7 dan 9. Maka ketika ditranspuskan, baris pertama akan menjadi kolom pertama seperti ini. 1, 7, 9. Untuk nilai entry-nya akan tetap sama. Yang berbeda hanyalah yang tadinya baris menjadi kolom. Untuk contoh lagi di sini, baris kedua yang bernilai 0, 5, 2 ketika ditranspuskan akan menjadi kolom kedua seperti ini. Maka transpose-nya itu akan berordo 3 kali 2. Oke, untuk ini sifat-sifat operasi matriks dapat disimpulkan di sini menjadi 18 sifat operasi matriks. Di sini terdiri dari operasi penjumlahan matriks, operasi pengurangan matriks, operasi perkalian dengan skalar, operasi perkalian dua matriks, dan juga transpose. Ada 18 sifat, bisa dipelajari dan difahami. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.